Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum pakai kopiah, usahakan dipakai besok ya. Secara perlahan-lahan. Kalau tidak pakai sarung atau apa, tidak masalah. Penting menutup kepala. Ini pertemuan ke-11 ya. Kita sudah menjelaskan di pengetahuan konsepsi partikular ya. Partikularitas itu ada 3 macam, 3 bentuk konsepsi yang dikatakan konsep partikular itu: indra, maji, dan waham. Tapi sebenarnya dalam Sadrian itu cuma dikerucutkan menjadi 3, indra, imaji, dan akal saja. Tapi di imaji itu ada waham. Ini kan dirinci. Tapi kalau pembahasan selanjutnya itu seringkali tidak disebut waham. Tapi paling tidak kita mengetahui karakter waham begitu ya, supaya kita tidak terjebak. Pada malam hari ini kita memulai sesuai dengan pembuktian kita kemarin terkait dengan partikularitas abstrak. Itu mengindikasikan ada sebuah konsep universal ya. Konsep universal. Apa yang dimaksud dengan konsep universal itu? Sebuah konsep yang menyantirkan ya, mewadahi banyak objek ya. Banyak objek. Objek apa saja? Objek di luar diri kita, bisa juga objek dalam diri kita. Karena kalau hanya kita memberlakukan objek itu di luar diri kita, maka ada hal-hal yang universal lain yang tidak bisa dikatakan universal. Misalnya ketika saya manusia yang saya relasikan dengan binatang, maka tidak bisa karena manusia tidak punya objek ya. Yang punya objek itu kan siapa nama? Misalnya Ivan, nah itu kan punya objek. Amri ini punya objek. Manusia dia. Tapi manusia yang terlepas dari itu kan tidak ada sendiri. Maksudnya tidak ada sendiri begitu. Kayak misalnya HP yang ada kan Samsung kan. Yang HP sendiri kan tidak ada. Tapi pemahaman tentang HP itu juga disebut dengan objek pahaman. Sehingga objek itu bisa kita lihat secara ilmiah, maka bisa juga diberlakukan pada universal yang lebih tinggi. Tapi dia mewadahi objek-objek itu, objek yang sifatnya di dalam pikiran. Karena sekiranya tidak ada bentuk mana itu, maka sangat sempit yang disebut dengan konsep universal itu kan. Ini universal. Namun kita coba melihat penjelasan yang lebih terkait dengan rangkaian konsep, tipe-tipe konsep universal. Kalau kemarin itu realitas, sini indrawi, sini R1, kemudian sini R. Ini kan ada model konsep. Ya, dalam sini di pikiran sini ada partikular dan ada ini universal dua. Yang ini menjadi 3 bagian kan? Kita mau bagi begitu. Yang kategori partikular itu artinya kalau kategori partikular itu berarti dia masih terkait dengan ini. Dia masih terkait dengan hal-hal yang ilmiah. Masih ada tinjauan itu. Ada tinjauannya. Sedangkan konsep universal itu juga kita harus melihatnya. Sebelum lanjut ada pertanyaan terkait dengan partikularitas ya. Konsep partikular diselesaikan memang. Nanti teman-teman ke atas bisa membuat bingung. Kalau sudah tidak ada kita lanjut.
bantu saya baca di tipe konsep universal. Konsep universal itu sebagaimana definisi yang kemarin ya. Sebagaimana juga definisi partikular. Itu kalau saya bicara konsep universal itu berarti kembali ke definisi yang lalu supaya kita tidak terjebak. Sekarang masuk di konsep-konsep universal. Baca yang punya buku. Konsep-konsep universal dalam ilmu-ilmu intelektual terbagi menjadi 3 kelompok. Oke, bentar. Jadi universal itu dia termasuk dengan ilmu-ilmu akal, inteleksi. Jadi dia masuk di wilayah-wilayah inteleksi, ilmu akal, ilmu intelektual, ilmu akal, universal ya. Yang dimaksud dengan ilmu akal itu ilmu yang melakukan sebuah proses abstraksi, nalar, analisis yang panjang. Itu di tingkatan itu. Lanjut. Pertama, konsep-konsep mahia, konsep-konsep mahia atau pengertian-pengertian primer seperti konsep manusia dan konsep sifat warna putih. Oke. Jadi yang pertama konsep mahia, kemahiaan itu kalau bahasa Inggris disebut dengan apa? Esensi ya, esensi. Bahasa Arab itu disebut dengan mahia, batasan. Jadi kalau saya mengatakan konsep-konsep kemahiaan, batasan itu, kalau saya mengatakan HP ini, HP misalnya, ini adalah disebut dengan terkait dengan konsepsi mahia, itu adalah sebuah pengertian-pengertian primer. Pengertian primer itu apa? Pengertian yang tidak banyak menggunakan nalar. Artinya kalau karena dia masuk di ilmu intelektual, tapi tidak terlalu kuat kita menggunakan nalar dalam menemukan konsepnya. Ini mahia ya. Dia ini mirip-mirip dengan indra ini, bisa kita terjebak. Tapi ini masuk dalam konsep universal yang disebut dengan universal mahia. Karena konsep universal itu benar konsep yang mewadahi banyak objek. Dalam konsep universal itu ada disebut dengan konsep mahia. Konsep mahia itu adalah makna, konsep, gambaran yang kita temukan sejak awal ketika indera berhubungan dengan realitas. Yang gambaran terpahami itu dengan sekejap, tidak dengan penggunaan analisis nalar yang panjang. Dia contohkan sini misalnya saya contoh. Misalnya teman-teman lihat ini. Yang teman-teman lihat apa nih? Pohon putih ya, pohon putih. Putih itu teman-teman sudah banyak tuh. Putih pada ini, putih pada kertas, itu namanya mahia. Universal itu. Universal karena yang putih itu sudah universal. Artinya dia sudah mewadahi banyak. Putih, baju, kertas, lampu, plafon, ini putih kan? Tapi putih yang di sini yang ditangkap itu bisa diberlakukan banyak yang putih yang lain. Ini disebut dengan universal mahia. Berarti kan universal mahia begini. Sebuah konsep universal yang didapatkan dalam hubungan kita dengan indrawi. Dan makna-makna itu tidak dengan sebuah penggunaan aktivitas nalar yang rumit. Namun dia ditangkap secara langsung sejak awal kita berelasi dengan realitas-realitas eksternal. Ini warna apa? Hitam. Nah, hitam ini di kopiah, di rambut bisa cepat diterapkan. Nama disebut dengan universal. HP. Kenapa orang tidak mengatakan, "So kamu pergi beli Samsung"? Pasti seringkali orang bilang beli HP. HP ini universal. Jadi penggunaan dia selalu penggunaan universal kan? Jarang sekali kalau kita berkomunikasi dengan orang dia sebut yang partikular. Jarang itu.
kamu pergi beli Samsung. Sulit, atau ada mengatakan kau pergi beli kabel-kabel yang dirakit. Sulit kan? Yang dirakit begitu kan? Kamu pergi beli HP. Beli HP itu universal HP itu ya. Karena ada HP pada Samsung, pada Vivo, pada yang lain-lain. Bahkan kalau Samsung itu juga banyak. Ada di mana lagi? Banyak sekali ya. Banyak. Dan seringkali ucapan kita ini mengandung universal, disebut dengan universal mahia. Nah, di barat ini seru perdebatannya ini. Universal mahia. Yang dimaksud universal mahia, gagasan yang kita terima tanpa menggunakan nalar dalam analisis yang rumit, primer, langsung begitu. Misalnya saya lihat Yoman, manusia, saya kan tidak butuh analisis manusia itu. Saya tidak perlu urai lagi itu Yoman. Saya tidak perlu urai dia dari asal mana. Saya tidak perlu urai dia kepalanya bagaimana. Saya tidak perlu urai bagaimana tubuhnya. Tidak. Oh, manusia. Langsung kan? Langsung. Itu artinya apa? Manusia dalam pembicaraan itu disebut dengan universal mahia. Ini perlu kita bedakan konsep ini. Supaya kalau kita melihat sesuatu, oh ini masuk universal mahia. Sejak awal, konsep yang pertama sekali kita terima itu universal mahia. Misalnya kalau kemarin saya contohkan, misalnya saya lihat HP ya, HP dalam persepsi indrawi hanya terkait dengan ini, ya. Namun dalam konsep universal, HP itu mahia apa? HP itu sudah termasuk universal. Maka saya seringkali mengatakan sangat sulit sekali kita mencari yang partikular itu. Kita harus buka-buka mana prima. Kalau yang disebut HP partikular itu sebut langsung. HP Samsung merek ini langsung detail ya. Samsung merek ini karya ini, pencipta ini langsung detail, dihususkan untuk serang satu. Kalau masih ada itu jadi universal. Beli saya beli buku apa tuh? Buku Daras Filsafat karya Ayatullah Taqi Misbah, filosof Iran kontemporer, umur sekian tahun. Langsung jelas supaya supaya otak itu tidak berkembang. Kalau saya buka buku Daras, Daras, panjang itu Daras. Ada yang lain itu. Ketika kita masih mengembangkan ide kita, di dalam pikiran kita itu berkembang itu menjadi sebuah proyeksi universal mahia. Kalau saya mengatakan Tuhan, kan bukan mahia pastinya. Gimana? Lihat HP masa ini Tuhan misalnya. Saya pelan-pelan supaya samar di rekaman. Supaya samar di rekaman kan nanti. Misalnya saya bilang begitu di HP ini. Kan orang tidak terima kan? Karena dia bukan universal mahia. Bukan universal mahia. Maka sangat berbahaya orang mengatakan ini yang itu 5 huruf itu. Orang pasti bisa bentrok kan, karena dia memang bukan universal mahia. Universal mahia HP. Oh iya, HP ini A B C. Itu sebenarnya universal mahia. Kalau saya mengatakan ini malaikat, kamu sudah gila ya. Karena dia bukan sebuah konsepsi yang ditangkap secara primer. Makanya kalau itu manusia, tidak ada perbedaan. Itu kambing. Kambing itu banyak juga variannya kan. Nah, itu disebut dengan universal. Konsep universal itu ini berkonsep konsep universal dalam konsep mahia. Ciri-cirinya lain. Yang penting konsep universal mahia ini begini. Ini apa? Yang teman-teman lihat ini apa? Buku ya. Saya mengatakan ini apa? Buku. Padahal sejak awal indra itu melihat ini, sebenarnya dia bilang enggak, tapi cepat sekali itu akan langsung kemudian mengambil buku. Kalau indra buku Daras. Tapi kalau dia belum tahu buku Daras, kita tanya sama orang saja yang punya ini apa? Buku. Itu artinya apa? Bahwa ada konsep universal yang ditemukan tanpa analisis yang rumit di pikiran kita. Padahal itu termasuk dalam ilmu-ilmu intelektual kan? Akal. Artinya bahwa akal menangkap konsep itu. Sebagaimana penjelasan awal bahwa akal itu menemukan kebenaran.
akal itu menangkap konsep-konsep yang universal itu. Nah, ini kertas itu banyak lagi. Ya, itu kira-kira begitu. Ini disebut dengan mahiyah. Langsung ya kita menangkap gambaran itu dalam sebuah pikiran kita tanpa analisis yang rumit. Ini mahiyah ya. Mahiyah. Ini apa? Penghapus. Teman-teman yang penghapus. Penghapus itu banyak ya. Nah, itu disebut dengan universal. Jangan lepaskan konsepnya, teman-teman tidak terjebak. Universal mahiyah. Misalnya manusia. Yoman, manusia. Kalau saya bilang Yoman, anggaplah kita tidak tahu Yoman ya. Kita belum tahu namanya. Ini siapa? Teman-teman pasti akan lupa itu Yoman. Pasti sebut manusia. Manusia. Ada universal duluan kan daripada partikular itu kan. Kalau kita sudah tahu Yoman, kita bilang Yoman. Tapi anggaplah Yoman itu teman-teman tidak ketahui. Lantas teman-teman lihat dia jalan. Pasti teman-teman bilang itu manusia yang berjalan, bukan Yoman yang berjalan, teman-teman. Nanti kamu siapa? Yoman. Nah, itu baru kemudian bisa ditahu partikularnya. Kan begitu ya. Bahwa memang kita ini memulai dari sesuatu yang sepertinya abstrak. Sepertinya abstrak. Lanjut. Kedua, konsep-konsep filsafat atau pengertian-pengertian filsafat sekunder seperti konsep sebab dan akibat. Yang kedua, ini konsep universal tapi disebut dengan konsep filsafat. Yang satu konsep mahiyah. Ini konsep dia sifatnya sekunder. Misalnya A sama dengan A. A pada saat bersamaan bukan A, itu sudah disebut dengan kontradiksi. Prinsip-prinsip filsafat, non-kontradiksi, identitas, dan kausalitas, ini adalah sebuah konsepsi yang tidak mungkin ditemukan begitu saja. Teman-teman melihat HP ini dengan spidol, penghapus. Teman-teman tidak seketika mengatakan bahwa ini akibat, ini sebab. Tidak begitu. Kita mengatakan sebab dan akibat ya. Ini pikiran kita. Tapi di dalam menyimpulkan konsep itu tidak serta-merta melihat sebuah benda langsung akibat sebab, tidak bisa begitu. Pasti analisis dua hal ya. Ketika saya mengatakan begini, ini ada HP di depan, teman-teman di sini ada buku. Kemudian orang mengatakan, dari berkumpulnya kita, kemudian ada orang datang mengatakan, oh ini santri sebab, buku akibat. Anda seketika begitu, Karena dia adalah konsep filsafat. Dia ini yang rumit. Dia harus menggunakan analisis yang banyak terhadap dua fenomena. Ini misalnya ini satu fenomena. Ini satu fenomena. Kalau tambah fenomena-fenomena yang lain, maka tidak serta-merta orang mengatakan, oh ini HP ini adalah sebab dan meja adalah akibat. Tidak serta-merta. Tapi kalau kita secara konsep mahiyah mengatakan HP, tidak banyak perdebatan. Tapi ketika kita mengatakan bahwa HP itu adalah akibat dari papan tulis, oh itu kan perdebatan. Perdebatan. Karena konsep ini tidak serta-merta ditemukan di dalam pikiran kita. Melainkan dia butuh sebuah proses nalar analisis yang panjang terhadap dua hal atau berbagai macam hal, berbagai macam fenomena yang muncul di hadapannya dalam analisis fenomena-fenomena dalam pikirannya. Kausalitas. Jadi kita tidak, orang tiba-tiba misalnya ada sebuah kejadian di depan kita, kemudian kita langsung mengatakan, oh ini sebab, ini akibat. Tidak. Dalam kenyataan tidak semudah itu. Pasti kita duduk perkala yang panjang dulu kan. Oh iya, ini sebab, ini akibat. Tidak serta-merta orang langsung memutuskan, nah ini sebab, ini akibat. Bahkan dalam penjelasan yang ekstrim, dalam buku Ayatullah Muhammad Taqi Misbah Daras lanjutan ini, bab keberapa tuh? Yang bukunya warna biru, kausalitas, judulnya kausalitas itu. Dia mengatakan alam ini tidak punya sebab.
alam ini tidak punya sebab. Itu kan alam tidak punya sebab. Artinya apa? Bukan tidak punya sebab, tapi jangan hati-hati orang mengatakan bahwa alam ini punya sebab sebelum analisis yang panjang. Oh, ini punya sebab. Oh, jangan begitu. Alam tidak punya sebab kecuali penemuannya itu, kecuali analisis yang panjang, karena dia bukan konsep mahia. Tiba-tiba ada orang akan mengatakan alam kan tidak diciptakan, ini pasti ada sebabnya. Oh, jangan begitu, Bos. Tiba-tiba orang mengatakan sebab itu Tuhan. Dari mana lagi tiba-tiba begitu tambah-tambah? Ini tambah rumit itu. Kata ayat Tuhan mengatakan, iya, setiap akibat punya sebab. Tapi jangan katakan bahwa setiap yang nyata itu punya sebab. Artinya apa? Bahwa kausalitas itu tidak didapatkan dengan seketika. Kita tentu meyakini bahwa ini pasti punya sebab-sebab, iya. Meyakini saja tapi tidak cukup. Meyakini itu satu hal. Namun mengatakan ini adalah sebab dan ini adalah akibat, oh, itu butuh sebuah analisis observasi panjang, ya. Makanya teman-teman, berapa halaman tuh? 150 halaman apa 200 halaman? Itulah Taki menulis kausalitas yang dia kritik kausalitas kausa prima. Dia kritik itu. Kausalitas Aristoteles dia kritik habis-habisi. Baru dia masuk di kausalitasnya dia sendiri. Bagus itu, lumayan berat. Lumayan berat. Tapi kalau itu teman-teman dalami, sudah paling tidak realitas persoalan fenomena ini bisa dipetakan. Karena bisa dicari tahu mana akibat, mana sebab. Dari semua lingkaran fenomena yang tidak jelas dari mana arahnya itu bisa didudukan. Oh, ini akibat, ini sebab. Dengan dia memberikan sebuah metode, ya. Metode bagaimana mengungkap itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan, oh, ini pasti ada. Anda tidak bisa begitu. Kita mengatakan bahwa setiap akibat punya sebab, ya. Itu sudah otomatis hukum akal, ya. Tapi dalam kenyataan jangan kita mengatakan, wah, ini punya sebab. Jangan begitu. Kita tidak serta-merta melihat itu. Karena dia adalah sebuah asumsi, dia adalah sebuah analisis di pikiran. Kita cuma melihat fenomena. Nah, itu artinya bahwa konsep kausalitas itu bukan konsep yang sifat universalnya langsung. Dia ini yang paling rumit ini. Dia disebut dengan konsepsi sekunder. Jadi sebuah proses panjang dalam pikiran kita. Lanjut. Yang ketiga, konsep-konsep logika atau pengertian-pengertian logika sekunder seperti metode konversi dan kontraposisi. Ya. Harus kita ingat bahwa ada sejumlah tipe konsep universal lain yang digunakan dalam etika dan hukum yang akan kita bahas kemudian. Jadi yang ketiga disebut dengan konsep logika. Ini juga universal. Kita membedakan konsep ini menarik karena nanti dia berlaku dalam ilmu etika dan hukum. Ilmu etika dan hukum itu seringkali berlaku ini. Tinggal di konsep mana yang dipakai itu seringkali bisa chaos dalam hukum. Dia pakai konsep mahia kah dalam membuat aturan? Dia pakai konsep filsafat kah dalam membuat etika dan hukum? Ataukah dia menggunakan dalil atau konsep yang dimaksud dengan universal logika? Dan ini semua dalam tiga konsep ini disebut universal. Tapi ketika dikaitkan dengan ilmu-ilmu etika praktis, itu bisa berkonsekuensi. Berkonsekuensi dalam kehidupan kita. Karena dia universal semua nih. Nah, dalam ilmu logika, universal logika, itu adalah sebuah konsepsi yang terkait dengan sebuah premis-premis, proposisi-proposisi, kontraposisi, konversi, dan lain sebagainya. Tapi ini semua berkaitan dengan proposisi. Bagaimana sih yang dimaksud dengan kontraposisi itu? Kontraposisi dinakiskan, kan? Saya makan menjadi saya tidak makan. Bisa juga disebut dengan kontraposisi, dibalik subjek ke predikat ke subjek ke predikat, kemudian dikontraskan. Bisa juga gitu disebut dengan konsep logika begini. Dia bermain di nalar, kan?
nalar. Nalar. Kalau saya makan, saya kontraposisikan, saya tidak makan. Tapi kalau saya konversi, merubah, misalnya saya makan saya, kemudian saya nakirkan saya bukan makan, bukan saya, itu begitu disebut dengan proposisi. Dalam logika begitu mainannya. Wilayahnya memang wilayah proposisi, logika itu. Yang dia ceritakan kan cerita di situ. Universalnya dia kan universal di situ. Jadi, dan bagaimana cara menemukan itu juga sebuah analisis yang cukup memadai dalam pikiran kita. Antara logika dan filsafat ini dua konsep yang analisisnya sangat butuh sebuah kekuatan nalar. Kalau yang mahia gampang takdir. Tapi kalau filsafat dan logika, ini dua konsep yang betul-betul kita dalam menemukannya itu adalah sebuah pekerjaan pikiran yang cukup menguras, ya, cukup dalam, dan cukup kita perlu sekuat-kuatnya dalam sebuah perenungan yang aktif. Lanjut. Kalau enggak, tanya. Pembagian segitiga. Pembagian segitiga cetusan para filsuf muslim ini sangat berguna dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Kurang jeli menangkap dan memilih bagian-bagian ini akan menyebabkan kebingungan dan aneka rupa kesulitan dalam perbincangan kefilsafatan pada umumnya. Berkali-kali para filsuf barat terkecoh oleh konsep-konsep memusingkan ini. Contoh-contoh mengenai hal itu bisa kita temukan dalam perkataan. Ini konsep tiga ini seringkali di dalam filsafat Eropa dia tumpang tindih. Menurut Ayatullah Taki, dia contohkan Hegel. Kalau dalam filsafat Islam, Hegel itu bukan filsafat, logika saja. Tidak usah capek-capek kritik Hegel dengan filsafat, pakai logika saja. Dalam penjelasan Ayatullah Bakr Sadar, itu mengkritik Hegel tidak usah pakai filsafat yang panjang-panjang, cukup pakai logika saja. Karena muatan dia bukan muatan filsafat, muatan logika. Itu menurut Bakr Sadar. Padahal kita ini filsafat Hegel itu sudah Ayatullah mengatakan tidak, bukan filsafat, dia menggunakan logika saja. Jadi tidak usah capek-capek. Begitu ya. Karena ketika konsep tadi itu perlu didudukan. Ketika kita salah, itu bisa rancu, bisa rancu yang di mana? Bisa rancu itu. Misalnya, kalau Hegel mengatakan tesis antitesis, antitesis itu kan lawan dari tesis. Apakah filsafat itu ada lawan karena dia bermain dalam sebuah konsep-konsep eksistensi? Maka kalau dia mengatakan tesis antitesis, tesis ini wilayah logika bukan wilayah filsafat. Itu cara. Kenapa tidak mengatakan bahwa ada menjadi ada sebagai sesuatu? Kenapa mengatakan misalnya tidak ada misalnya? Apakah ada wujud ini? Tidak. Kenapa tidak lompat saja menjadi ada pada HP? Ya itu makanya saya bilang pakai saja. Ini pakai ini saja logika, jangan terlalu ribet. Misalnya begitu, itu kritik-kritik sederhana. Hegel ya, itu berat juga, tuh bukan tebal sekali. Tebal sekali. Kita lihat juga sudah pesimis. Terlalu besar. Padahal begitu ya. Jadi artinya bahwa kita belum masuk di ruang itu. Yang penting kita mengatakan bahwa tiga konsep ini penting. Konsep universal mahiyah, universal filsafat, dan universal logika. Cara menemukannya juga berbeda-beda kan, variatif. Dan nanti pada cara peletakan ketiga konsep ini juga pada tempat yang berbeda. Jangan digabung-gabung satu wadah. Nanti kayak orang goreng kerupuk gitu, rame kan, dia bunyi. Jadi tiga konsep partikular juga sama, ada tiga konsep logikanya, universalnya ya. Sebagaimana universal dalam partikular dalam konsep partikularnya, bagiannya juga konsep universal itu juga sama. Mahiyah adalah sebuah konsep universal yang kita temukan secara langsung.
Konsep logika itu adalah sebuah konsepsi yang kita temukan dengan sebuah asumsi-asumsi dan analisis nalar yang canggih. Begitu juga filsafat. Antara logika dan filsafat ini adalah sebuah analisis yang harus jeli dan butuh sebuah konsentrasi. Kalau mahia langsung tangkap-tangkap begitu saja, tidak butuh sebuah analisis yang rumit. Jadi terus saya mungkin masih kurang dapat perlanjutan sama logika. Kalau filsafat itu kan dia berbicara kausalitas. Tapi kalau logika kan dia hanya berbicara dalam premis, kontraposisi, itu. Antum mengatakan saya makan, ya, saya suruh antum kontraposisikan, itu kan tidak seketika. Mana subjek, mana predikat. Oh ini saya geser ke sini. Itu begitu. Menggunakan nalar itu, Tapi kalau saya bilang ini apa? Spidol, sudah itu disebut dengan mahia. Tapi kalau saya mengatakan begini, saya mau spidol habis. Saya jatuh, ya. Saya suruh kamu kontraposisi. Setelah kontraposisi, kemudian saya bilang, coba antum konversi. Itu mana? Sebentar dulu, saya berpikir dulu. Bapak aja berpikir. Sebentar dulu ya. Maksudnya apa? Itu mulai jalan. Jadi saya sebut dengan ada nalar yang tidak serta-merta bilang, begini, tidak serta-merta. Itu ada nalar yang agak lama sedikit. Tapi kalau saya bilang ini apa? Spidol. Langsung. Nah, itu disebut dengan mahia. Tapi kalau dua ini, atau saya mengatakan begini, kalau filsafat, ini spidol, ini penutup. Mana sebab, mana akibat? Oh, sebentar dulu. Mana ya? Apa sih? Kerja dulu tuh. Artinya bahwa logika dan filsafat itu ada kerja yang agak lama ya. Nalar itu butuh waktu dulu. Tidak serta langsung udah begitu. Tidak? Makanya ketika orang mengatakan bahwa corona itu adalah azab, bagaimana bisa begitu kausalitasnya? Nanti tiba-tiba ditarik azab. Misalnya sekarang ini lagi panas ini di mana? Minahasa ya. Minahasa. Itu apa namanya? Teman-teman suku dari Minahasa, dia kasih hancur musala. Kita tidak mengatakan, oh ini kafir, tidak bisa begitu. Mana sebab, mana akibat, perlu dilacak dulu. Siapa tahu memang kita yang salah, kan? Itu perlu begitu. Tapi kalau kita bilang begitu, entah komentar, kamu tidak beragama. Oh ini bukan masalah agama atau tidak. Masalahnya itu kita harus petakan kausalitasnya. Kemudian kita membangun sebuah proposisi yang logis. Berarti filsafat sama logika juga, apa dia pakai indra juga? Enggak, universal sudah universal itu sudah tidak menggunakan indra. Indra itu masih wilayah partikular. Kalau mahia pakai indra juga? Iya, kalau mahia adalah konsep yang kita temukan serta merta. Misalnya kita berhubungan buku-buku, ada buku itu. Tapi buku itu kan ditangkap oleh pikiran. Apakah indra itu menangkap buku? Tidak, indra itu cuma lihat objek ini ya. Objek keras satu ini, bukan buku. Apakah teman-teman bilang indra apa? Nah, indra cuma lihat begini. Buku itu kan sudah selesaikan. Makanya sebentar lewat ini kan ditangkap. Maka konsep yang paling dekat dengan partikular pasti mahia. Kalau kita mau urut kan, pasti di sini pertama sekali sini mungkin mahia dia kayak orang maraton itu ya, dia sudah tangannya begini, cepat. Sekarang sini mahia. Kalau kita mau kasih urutan itu pasti mahia yang di meja gerbang ya. Cepat sedikit kalian lari itu yang partikular. Saya tunggu lama ya begitu. Begitu ya. Jadi kalau secara indrawi antara buku dengan tubuh perempuan itu sama. Nah, terlalu tinggi sama aja namanya objek. Cuma tidak. Itu berarti teman-teman sudah memasang satu gambaran yang berbeda. Tapi secara indrawi begitu. Cek. Secara indrawi. Agus apa secara indrawi? Dia sudah masuk pada universal. Kalau secara indrawi gimana? Lihat bentuknya saja, lihat objeknya saja. Objek, ya? Objek. Karena buku itu kesimpulan kan? Buku itu kesimpulan. Coba sekali-kali teman-teman lihat, teman-teman punya pacar dengan buku. Jangan dulu pakai konsep.
pakai indra saja. Tidak ada bedanya, sama itu. Dia dengan batu itu sama. Cuma kata-kata, oh ini manusia, itu mulai sudah membedakan. Tapi sekarang itu sesekali uji indra. Ambil satu batu, lihat batu, objek. Lihat juga, sama-sama objek. Sama-sama objek, tapi karena ada nalar makanya diputuskan ini batu ini. Batu itu kan sebuah keputusan pikiran. Ada batu kerikil, ada batu besar. Sudah, mahia kan? Mahia. Tapi dalam konsepsi filsafat dan konsepsi logika itu ada ekstra, ada kerja sedikit. Kita butuh waktu lebih banyak untuk menyimpulkan. Kalau yang mahia menyimpulkannya gampang. Ini buku, ini HP, itu penyimpulannya cepat sekali. Karena mungkin sudah terbiasa. Tapi karena logika dan filsafat ini kan sekunder, dia tidak primer, maka dia membutuhkan sebuah kerja yang lebih. Tapi kalau filosof yang canggih seketika karena dia memang seperti dia sudah jadikan itu filsafat dan logika sebagai mahia. Tapi kita ini begini agak berat ya, maka kita harus sentuh begini. Kayak misalnya begitu, misalnya ini buku dan ini mana sebab dan akibat, itu pasti rumit. Kira-kira begitu ya. Artinya bahwa ketiga konsep itu perlu kita bedakan. Jangan hal yang serta-merta kita katakan buku, kita bilang itu logika. Jangan serta-merta kita katakan buku, kita bilang itu sudah konsep filsafat. Dan jangan sampai kita katakan bahwa buku itu masuk di konsep partikular. Jangan. Karena konsep partikular itu begini, objek ya. Intinya partikular itu bicara objek. Ini apa? Buku. Jangan katakan bahwa buku itu masuk konsep universal logika. Nah, karena logika dia akan mengatakan, memainkan sebuah proposisi yang canggih. Dia mengatakan universal dan partikular. Tapi kalau filsafat tidak serta-merta dia akan menemukan sebuah sebab akibat dalam hal-hal yang dia indrai, dalam pikiran dia yang dimainkan. Tapi kalau mahia gampang saja. Maka ketika teman-teman Eropa mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan itu adalah sebuah yang kita katakan universal abstrak, itu adalah dari indra, sebenarnya itu masuk mahia saja, bukan filsafat dan logi. Karena seketika kan bahwa manusia ini kan kita melihat si A, maka kita menangkap konsep manusia. Konsep manusia ini sebenarnya orang-orang empiris atau sebagian kaum Eropa itu sebenarnya dia semua pada universal mahia. Kalau dia menolak, maka bagaimana dia bisa memutuskan itu? Maka yang mereka kritik pasti berkaitan dengan hal-hal mahia, tapi bukan filsafat dan logika. Kalau mereka menolak, kami menolak konsep universal. Konsep universal mana yang ditolak? Pasti yang ditolak kalau bukan logika filsafat. Karena dia agak sulit dalam membuktikan secara real, dalam pencapaiannya. Kemunculannya itu cukup nguras ya. Lanjut. Ada konsep-konsep universal yang bisa dijadikan predikat untuk hal yang sungguh-sungguh menjelma. Secara teknik hal itu disebut menyandang, penyifatan luar. Seperti konsep manusia yang dipredikatkan kepada Hasan, Husin dan sebagiannya dalam perkataan Hasan adalah manusia. Ada pula konsep-konsep universal yang tidak bisa dijadikan predikat untuk hal-hal yang sungguh-sungguh menjelma, tetapi hanya untuk konsep-konsep dan bentuk-bentuk mental serupanya. Secara teknik disebut menyandang, penyifatan mental, seperti gagasan universal dan partikular. Kutip kurung dalam Dari tiga konsep itu berarti kan
logika, mahiyah dan filsafat. Dalam konsep universal itu dia memiliki perbedaan dalam pensifatannya. Kalau konsep universal mahiyah, dia bisa disifati di luar, mempredikasinya di luar. Saya mengatakan, saya adalah manusia. Saya manusia. Misalnya M ini konsep mahiyah ya, kalau saya bilang M ya. Kemudian M ini misalnya saya dapat konsep yang disebut dengan manusia. Kemudian saya bangun proposisi. Fadlun adalah manusia. Saya kan di luar, disifati di luar itu. Ada dia spidol yang bagus. Jadi konsep universal mahiyah itu adalah konsep yang pensifatannya di luar. Perhatikan, ini mahiyah ya. Mahiyah itu adalah konsep yang disifati di luar. Di luar itu di luar diri kita. HP Samsung. HP sendiri sebagai universal disifati di Samsung, dan Samsung itu di luar. Pensifatannya ini bentuk mempredikasinya. Saya mengatakan Tuhan, teman-teman, predikasi di mana pasti terbola balik. Tapi kalau saya mengatakan manusia, atau saya mengatakan putih pada papan tulis, berarti putih itu saya predikasi di papan tulis kan di luar. Hah? Kira-kira ini. Jadi konsep mahiyah adalah sebuah konsepsi yang dipredikatif secara proposisi di luar. Pensifatannya di luar, penyandangnya juga ada di luar. Perhatikan, ini mahiyah, supaya teman-teman tidak bingung. Maka kalau teman-teman barat mengatakan yang universal itu tidak bisa disifati di luar, nah itu lain dulu. Tapi kalau yang disebut dengan pensifatan di luar itu masuk universal mahiyah. Misalnya yang kita melihat sesuatu kemudian kita bilang putih, langsung seketika kan putih, mahiyah. Kemudian kita susun proposisi, putih pada baju, ya. Perhatikan hukum proposisi, unsur proposisi, ada subjek, ada predikat kan, ada nisbah. Putih pada papan tulis, ini afirmasi masalahnya, afirmasi. Kita pakai supaya teman-teman jangan lupa yang pembahasan awal ya. Lupa lagi teman kita bisa rancu lagi. Putih pada baju. Putih ini subjek, ini kan ini kan relasi ya. Ini sebut dengan sekaligus afirmasi ini. Putih pada baju, namanya ini proposisi. Putih pada baju, artinya bahwa konsep mahiyah itu, konsep putih sebagai konsep universal mahiyah bisa dipredikasi di luar. Ini mahiyah, ini masih mahiyah nih. Nah, teman-teman tambah mahiyah, namanya mahiyah kan batasan. Jadi kalau orang bilang batasan itu sebenarnya universal. Kita harus membatasi diri, ya itu berarti universal itu. Putih, putih pada kopiah. Yang penting bisa disifati, manusia pada si A, manusia pada si B. Manusia ini adalah konsep mahiyah yang universal. Apa tuh universal mahiyah? Yang ditangkap langsung ya. Jadi penting. Namun mempredikasinya konsep ini sebagai sebuah proposisi bisa dipredikatif di luar. Di luar ini yang di ini, luar ini. Ini mahiyah. Yang kemudian kita mengatakan, kemudian saya mengatakan putih. Ini putih ya. Putih juga masih saya tangkap. Kemudian saya mengatakan putih itu universal. Putih itu universal. Putih sama ya mahiyah. Iya. Mahiyah ini kalau putih bisa diterapkan di luar mempredikasi pensifatannya. Namun pada proposisi ini putih itu universal. Putih ini
dipredikasi bukan di luar tapi di dalam pikiran, universal. Ini logika. Logika ini begini. Putih itu universal. Memang teman-teman pernah melihat putih universal di luar? Tidak, yang ada tuh putih pada baju. Putih pada apa? Pada kopiah. Tapi apakah teman-teman melihat bahwa putih universal di luar? Tidak ada. Masuk di pikiran itu logika. Wilayah logika ini di dalam-dalam. Orang-orang logika kan begitu. Kerjanya logika tuh begini. Itu mainannya cuma dalam. Makanya kalau bilang, iya logika terus, kamu tidak pernah turun-turun di darat. Jadi itu karena memang wilayahnya begitu ya. Logika. Hah? Berarti ini Ustaz yang konsep mahia ini tidak melalui proses pentajridan. Iya. Dia masih berrelasi langsung dengan objek. Iya. Dan artinya bahwa kalau tajrid itu bahwa pelepasannya tidak menggunakan sebuah nalar yang rumit. Dia langsung HP. Kan begitu kan? Ini apa? Ini langsung itu mahia namanya. Mahia. Antara HP ini dengan kamu mana sebab mana akibat? Masih berpikir kan? Siapa itu? Antara kamu dan HP mana yang disebut dengan universal dan mana yang disebut dengan partikular? Kalau universal Ustaz. Antara kamu dan HP. Itu masih cukup 5 menit. Disebut dengan ada gunakan itu nalar. Putih mahia bisa diterapkan di luar, putih pada ini kan? Tapi kalau saya mengatakan putih itu universal, ini teman-teman tidak bisa terapkan. Mana universal? Mana putih universal? Tidak ada. Yang di luar itu hanya putih pada ini. Ya. Putih pada ini. Masih kan? Putih pada yang lain-lain lah. Tapi kalau putih itu universal, di dalam pikiran itu. Putih itu kan universal, itu mainannya pikiran. Putih itu partikular. Ini saya mengatakan misalnya contoh. Putih itu partikular juga di dalam pikiran, bukan di luar. Teman-teman mengatakan ini partikular. Ini spidol, bukan partikular. Ini spidol. Ini partikular, tidak, ini spidol, bukan partikular. Partikular cuma di sini. Oh, itu kan partikular, itu bicaranya cuma di sini. Tapi kalau ini, coba teman-teman bilang di Burjo, di orang Cina, beli yang partikular itu. Teman-teman bilang beli spidol. Beli spidol yang BG. Nah, teman-teman sekalian. Bu, beli spidol yang partikular. Tapi dia tidak akan mau pakai konsep mahia harus. Pakai konsep logika. Di dalam sini kan, beli spidol yang partikular. Di pikiran saya diterapkan di pikiran. Dia tidak bisa diterapkan di luar itu. Ini universal logika ya. Universal logika. Jadi penerapannya itu di dalam pikiran. Ini logika, wilayah logika memang di pikiran. Kalau bertuan dengan logika ya bertuan di pikiran begitu. Tapi kalau kita bertuan dengan mahia juga rumit. Karena dia tidak seketika. Satu-satunya terbuat kemungkinan besar di konsep filsafat ya. Tapi kalau sudah ada mahia di luar, sudah ada filsafat logika di pikiran, lantas filsafat di mana posisinya? Supaya orang berfilsafat itu di mana posisinya filsafat itu? Karena logika sudah ambil wilayah pikiran, mahia sudah ambil wilayah realitas. Lantas filsafat diambil wilayah mana? Paling tidak begitu. HP ini belum jam 10 lewat ya. Lah saya mau akhiri. Misalnya HP partikular, HP universal. Ini universal partikular begitu. Kalau saya mengatakan ini spidol BG, ini disebut dengan mahia. Pensifatannya kan nyata. Spidol ini partikular. Spidol itu tidak bisa, itu di dalam partikular. Partikular pada spidol itu di dalam penerapannya. Ini orang bilang pasti spidol ya. Tidak ada orang bilang partikular. Tidak ada. Ini partikular apa? Ini spidol. Ini buku. Enggak, ini disebut dengan partikular. Itu penerapannya di pikiran. Penerapannya di pikiran. Oh, ini disebut dengan universe. Itu penerapannya di pikiran. Jadi kalau orang bilang universal partikular, posisikan dia di pikiran saja. Jangan dibawa keluar. Karena kalau dibawa keluar, teman-teman cari universal di mana? Cari saja. Mau buat Imperium Sunda juga nama. Nah, ketemu itu. Sekarang muncul kan King apa? King of the King. Dia raja di atas raja. Apa semua itu?
dia mengatakan dia menguasai 6.000 triliun kekayaan dunia. Ya kan king of the king. Apa semua sebenarnya maksud orang-orang begini? Nanti besok muncul apa lagi saya kurang tahu. Cuma hanya Raja Dandut yang tidak butuh istana. Kira-kira ini. Kemudian saya mengatakan, ini logika ya, logika. Jadi pahami? Baca paragraf selanjutnya. Paragraf selanjutnya, Ustaz. Konsep-konsep yang bisa dijadikan predikat untuk benda-benda luaran terkelompok menjadi dua. Pertama, ialah konsep-konsep yang diperoleh benak secara otomatis dari peristiwa-peristiwa tertentu. Peristiwa-peristiwa itu melalui panca indera atau intuisi batin. Akal kita akan segera dapat menyerap konsep universal darinya. Misalnya, Ini disebut dengan mahia. Artinya di luar itu. Ini pertama, bahwa di realitas itu, ini realitas ya. Realitas itu bisa berlaku di sini, turunnya bisa mahia. Kita ambil misalnya satu konsep sini, mahia. Itu dia bisa berlaku di sini, realitas, ya, posisinya. Kalau kita tarik misalnya satu lagi, apa nama? Logika. Ini dia cuma bermain pada antara user ini saja di dalam pikiran R1 ya. Sekarang kita masuk pada konsep filsafat. Konsep filsafat itu sebagaimana logika. Konsepnya dia bisa ditemukan karena proses kerja akal. Dalam mempredikasinya itu konsep filsafat ya. Itu mempredikasinya satu. Dia bisa mempredikasi di luar, perhatikan, seperti mahia. Dan dia juga bisa mempredikasi di dalam seperti logika. Ini filsafat. Filsafat ini. Filsafat begini. Dia main dua kaki. Ya kalau orang-orang filsafat berpolitik itu main dua kaki. Di pikiran atau di realitas. Perhatikan. Kalau mahia ini, misalnya saya contohkan 3 model proposisi misalnya. Misalnya api itu panas. Api itu partikular. Api itu sebab dari panas. Dan panas adalah akibat. Ini proposisi yang ini adalah proposisi filsafat. Dalam penggunaannya dia bisa dipredikasi di luar. Bagaimana cara mempredikasinya? Satu, misalnya saya melihat api, dua fenomena. Kemudian saya mengatakan bahwa panas itu sebagai akibat disebabkan oleh api. Itu kenyataan di luar ya. Teman-teman coba uji, apakah panasnya api? Ini saya lihat fenomena api. Jangan dulu kaitkan fenomena yang lain. Saya kaitkan api dengan panas. Saya mengatakan bahwa panas ini adalah akibat dari api, dan api adalah sebab. Api adalah sebab dan panas adalah bisa diterapkan di luar. Tapi konsep kausalitas sendiri itu bisa dipahami di pikiran. Dan konsep dalam pikiran juga saya mengatakan bahwa kausalitas itu universal. Saya bisa pasang dalam logika itu. Ini filsafat. Jadi filsafat itu adalah konsep yang bisa diterapkan di pikiran, bahwa setiap akibat membutuhkan sebab. Itu kan bisa kan? Namun bisa diterapkan di luar, mempredikasi bahwa api adalah sebab dan panas adalah akibat. Ini keterjadiannya. Ini belum terlalu dalam ini sebab akibat. Tapi yang penting begitu contohnya. Memperdalam nanti. Yang penting begitu. Jadi konsep mahia itu konsep logika di pikiran konsep filsafat itu bisa diwujudkan di luar dan bisa juga dipahami dalam pikiran. Ini konsep yang diperdebatkan dalam dunia Islam juga masih perdebatan konsep. Tiga konsep ini masih masih terus mendapatkan pembaharuan. Tapi kalau saya mengatakan HP, contoh HP ini mahia, ya.
HP ini mahia. HP ini universal, logika. HP ini adalah sebab dan layar ini adalah akibat. Ini adalah filsafat. Oh, HP ini adalah sebab dari dan kemudian akibat suara dari HP adalah atau suara atau kamera dalam HP ini adalah akibat. Itu pikir begitu. Itu adalah sebuah konsep filsafat yang mempredikasi di luar. Maka HP dan kamera di HP itu kita mengatakan bahwa HP adalah sebab dan kamera adalah akibat. Ini bisa diterapkan di luar kan? Bisa diterapkan di luar. Atau saya mengatakan si fulan ini adalah akibat dari orang tuanya sebagai sebab kan? Itu bisa itu diterapkan. Kalau tidak bisa diterapkan, coba teman-teman jelaskan antara bapak dan ibu, anak dan bapak. Coba mana? Anak, bapak. Begitu saya toh. Tidak bisa itu dijelaskan itu. Kalau tidak menggunakan prinsip kausalitas dalam penerapannya. Itu siapa? Anak, bapak. Bagaimana itu? Yang beda itu anak itu bapak. Tidak bisa itu. Apakah anak ini adalah bapak ini? Kalau tidak menggunakan penerapan kausalitas tidak bisa itu. Jangan-jangan anak orang dibilang anak kita. Nah itu kira-kira. Bahwa kausalitas itu bisa diterapkan di luar. Terapkan. Setiap fenomena bisa diterapkan. Tapi kalau dalam pikiran kita akan mengatakan bahwa filsafat konsep-konsep filsafat itu disebut dengan universal. Itu bisa diterapkan di pikiran. Jadi konsep filsafat sendiri bisa diterapkan di pikiran. Kalau konsep filsafat sendiri bisa diterapkan di pikiran dan dia juga bisa diterapkan pada mahia. Tapi apakah ciri-ciri filsafat itu sama dengan mahia? Tidak. Kalau ciri-ciri mahia, dia ada objek ya, objek tertentu ya. Namun kalau filsafat, apakah dia punya objek tertentu? Tidak. Justru dia berlaku di seluruh fenomena. Kalau saya bilang spidol cuma spidol A, B, C. Tapi kalau filsafat itu dia berlaku, dia tidak punya objek tertentu, tapi dia bisa diberlakukan pada semua objek. Ini filsafat. Kalau logika, dia hanya berlaku di pikiran. Kalau mahia, dia hanya terkait objek-objek tertentu. Tapi kalau filsafat, dia tidak punya objek tertentu, tapi dia bisa diperlakukan di semua objek yang ada. Filsafat, kira-kira begitu ciri-cirinya. Adakah sebuah fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh kausalitas? Kalau ada, gugur. Maka semua itu pasti bisa dijelaskan. Kalau ada orang bilang, tidak ada kausalitas itu benda. Selalu di alam ya, di realitas ya. Berarti sudah afirmasi di realitas. Kalau kita mengatakan Tuhan itu kita dipahami dalam pikiran. Tapi itu bisa juga diletakkan dalam realitas. Tapi dia bukan punya objek tersendiri, tapi dia bisa diletakkan pada objek-objek yang ada seluruhnya. Konsep Tuhan itu begitu. Tuhan itu adalah. Namun dalam penjustifikasian, karena kita mengatakan karena Tuhan itu kalau kita mengatakan universal, pasti dia bukan konsep logika. Namun hal yang mempredikasinya iya. Karena kita mengatakan Tuhan itu universal, berarti kita mempredikasi secara logika. Tapi kalau saya mempredikasi di luar, itu berarti kita akan menurunkan dalam basis-basis kenyataan. Ini Tuhan. Nah, ini Tuhan. Itu pelan-pelan. Tuhan. Itu bisa. Maka saya tidak yakin itu orang bertuhan tanpa filsafat. Apalagi logika. Sangat sulit karena dia sudah. Bagaimana kita mau turunkan Tuhan di realitas kalau tidak menggunakan filsafat? Agama lain ya, agama lain ya. Di mana? Tentu agama lebih tinggi. Kita sudah turunkan dulu Tuhan di realitas baru masuk agama. Supaya agama jangan dipolitisasi. Mana wilayah agama tuh? Di mana wilayah agama? Mau dimasukin di sini? Agama kan bahasa Tuhan. Kalau bahasa Tuhan kan bukan dari kita.
Kalau bukan dari kita jangan dimasukin di pikiran. Kira-kira begitu ya. Filsafat, logika dan mahiyah. Nah, ini baru penjelasan pengantar. Ini ada juga ciri-ciri khas pengertiannya kan. Nah, ini juga lebih dalam yang ini. Nah, ini juga banyak nih. Cukup banyak. Tapi kira-kira begitu ya. Ini filsafat. Kalau logika, pikiran. Universal itu, bahkan kalau kita mengatakan universal dalam mahiyah itu berbeda dengan universal pada logika dan universal pada filsafat. Di manakah universal? Kalau saya mengatakan, contoh, manusia. Ini universal mahiyah. Tapi kalau universalnya dari ini mahiyah. Kalau saya mengatakan di manakah universal logika dalam bentuk proposisi? Setiap manusia itu mati. Setiap ini disebut dengan universal. Itu logika begitu. Jadi bukan ini yang disebut universal. Ini kata ini disebut universal. Dalam logika begitu. Kalau manusia sendiri masuk. Nah, itu universal mahiyah. Dan kalau logika tuh setiap sebagian. Kan begitu kalau logika. Setiap sebagian positif, sebagian negatif, begitu terus. Itu juga sudah otak juga sudah keras kan. Nanti selesai ini teman-teman masuk 25 sesi logika. Setelah itu baru masuk falsafah tuna. Biar keras-keras dulu. Dia kayak robot itu loh. Robot kayak mana logika matematika kayak rumus ya. Apa rumus? A tambah B C. A kuadrat kali akar kuadrat. Nah, begitu. Logika itu begitu. Kalau teman-teman tidak suka matematika, usahakan sekarang cinta matematika. Nah, itu logika ya. Masalah itu konsep di pikiran kita. Bagaimana kita menyusun itu? Bahkan dalam logika itu kalau mau dibongkar, itu ada berapa premis itu, banyak sekali premisnya. Sampai saya bilang, apa? Berarti cuma belajar menyusun kalimat. Tapi kenapa ribet begini? Karena ada konsep yang mau diturunkan. Itu universal itu. Jadi kalau orang bilang universal dalam logika, oh jangan dulu. Manusia itu universal, tapi bagaimana yang dimaksud dengan universal dalam logika? Setiap manusia. Pasti kan pakai kata setiap. Kalau dia mengatakan manusia toh, itu pasti masuk di mahiyah. Universal mahiyah. Kalau seandainya kalau kita tidak bedakan, apa lantas bedanya mahiyah dan logika dan juga filsafat. Dalam filsafat itu konsepnya dicapai oleh pikiran, maka dipahami oleh pikiran, namun keberlakuannya di luar. Di luar. Tapi kalau mahiyah tidak bisa berlaku di dalam. Tidak bisa. Objeknya di luar. Manusia A. Memang di dalam tuh ada A bermain-bermain? Tidak. A itu yang di luar, yang dia predikasi. Begitu juga konsep-konsep yang ada. Malaikat. Pasti sudah bukan mahiyah. Karena teman-teman tidak lihat malaikat. Pasti bukan filsafat. Dulu tidak. Kemungkinan besar cuma tidak mungkin logika. Pasti kemungkinan terbukanya filsafat. Maka konsep-konsep agama yang mat itu bisa dijelaskan dalam konsep filsafat. Tapi kalau dalam konsep filsafat bisa dibuktikan di realitas. Itu surga, itu neraka. Contoh kasus, jangan teman-teman bayangkan. Karena masalahnya konsepnya bisa diterapkan di luar. Tuhan, itu bisa diterapkan di luar itu. Nah, ini gue itu bisa meledak orang. Wah, ini mulai bawa aliran sesat ini. Tapi begini konsekuensi-konsep. Ini juga akan berlaku pada konsekuensi nilai-nilai etika. Etika. Karena selagi etika dimanai dalam logika sudah berbuat baik. Baik itu kan universal. Begitu terus, mana baiknya? Universal saja. Tapi kalau baik yang filsafat, dia harus mencari di mana baik. Tempat baiknya itu di mana? Karena dia tidak punya objek, tapi dia bisa berlaku di seluruh, maka kebaikan itu bisa berlaku di seluruh orang semua. Tidak bisa dibatasi bahwa hanya orang Islam yang disebut dengan musibah, ajab disebut dengan orang. Anda bisa, harus berlaku semua. Karena dia tidak terkait dengan
objek tapi dia bisa tapi kalau mahiyah harus objeknya toh. Maka kalau menjelaskan konsep baik agama pakai konsep mahiyah ya cuma kita ini saja kan yang dimaksud. Tapi di luar tidak bisa karena mahiyah memang punya spesifikasi tertentu. Tapi kalau filsafat dia tidak punya objek, tapi dia bisa diberlakukan di seluruh objek yang ada. Maka kalau kita pasang konsep etika bahwa baik itu baik, maka bisa diberlakukan di semua manusia, tidak mengenal dia golongan A, B, C, semua berlaku. Maka berlakulah baik walaupun orang menzalimi kita. Karena baik itu pada semua orang. Ini filsafat. Kira-kira begitu. T ini disebut dengan mahiyah. Ada teh manis, teh tawar, itu mahiyah itu. Nanti lagi besok pahit, tambah lagi pahit, mahiyah, begitu terus ya. Seterusnya. Ada? Kira-kira. Ini singkat-singkat saja. Padatnya belum. Karena bahas kausalitas itu harus sekitar 10 pertemuan. Masih banyak. Sabar-sabar saja. Tahan napas. Tahan napas. Bagian di luar Jogja, kalau dalam Jogja kan enak. Tinggal dikontak, buat kajian selesai. Di luar ini kan ingat pulang. Tapi banyak sekali ingatannya. Kira-kira kemana? Ada? Tanya? Logika, filsafat dan ya. Konsepnya jelas, penyerapannya juga tertiga penyerapannya. Manusia itu universal, itu mahiyah. Manusia itu universal mahiyah. Tapi kalau manusia dikatakan universal logika, dia harus karena masalah proposisi kan? Proposisi makanya setiap ini universal pada logika yang diberlakukan pada maujud manusia. Manusia itu universal itu mahiyah. Kalau dalam proposisi harus logika setiap manusia. Apa yang dimaksud dengan proposisi universal dalam logika apa? Setiap. Apa yang dimaksud dengan konsep proposisi partikular? Sebagian dan keseluruhan. Ini adalah universal dalam logika. Dia bermain di itu, tekanan itu. Nanti urus premis, bagaimana premis predikat menjadi subjek, kemudian subjek itu minus subjek menjadi predikat itu menjadi place. Kalau dua-duanya place bagaimana betul banyak. Logika begini. Kalau teman-teman mau jadi ahli hukum kan begini. Buat undang-undang kan begini. Ahli hukum agama, hukum lah. Aturan kan harus begitu. Kira-kira begitu. Ada? Lumayan sudah jam 10 lewat. Mister, kalau partikular kaitannya sama gambaran Iya. imaji tadi. Kalau universal lebih ke akal, lebih memahami gambaran. Nah, sebenarnya partikular juga itu gagasan akal. Partikular kan gagasan akal sebenarnya. Cuma pembagiannya bahwa ada konsep partikular itu modelnya begini. Tapi sebenarnya partikular itu gagasan akal. Gagasan akal. Karena dia kan logika, dia akal kan? Dia akal. Cuma dia akal begitu. Cuma dalam penerapannya itu dia dalam pembagian konsep itu ada konsep partikular. Partikular itu apa? Satu objek. Nah, itu dimaksud dengan konsep partikular. Ini yang 3 yang kemarin itu. Tapi di mana wilayah partikular itu dan universal itu? Wilayahnya kan wilayah logika, berarti wilayah akal. Tempatnya ya. Kemudian imaji, waham itu kita kategori dalam partikularitas. Karena kalau kita bilang konsep partikular atau kita mengatakan bahwa persepsi indera itu kan semua sudah masuk dalam wilayah akal. Namanya kan semua kan namanya konsep kan pasti di benak. Dia tidak ada di luar benak, pasti di dalam benak. Dalam benak. Cuma dalam benak itu dia mengalami, kalau kita bahasa bisa ada ruang-ruang ya. Ada ruang kelas A, kelas B, kelas C, kalau kita bahasakan pakai begitu. Tapi kalau dalam orang seringkali memandang bahwa persepsi itu bertingkat. Sebagaimana ruang A, ruang B, ruang C, begitu. Praktisnya begitu.
Kalau dalam teori-teori ontologi disebut dengan gradasi. Gradasi. Tapi yang epistemologi begini. Bisa dipahami? Silakan. Terkait dengan konsep mahia itu kan konsep yang tidak menggunakan penalaran. Bukan tidak menggunakan. Akal kita menangkap seketika. Iya, memang tidak banyak menggunakan penalaran. Lantas bagaimana ketika konsep mahia ini kita bawa pada untuk menentukan sesuatu yang abstrak? Apakah itu juga tidak menggunakan penalaran? Tidak banyak menggunakan penalaran. Maksudnya bagaimana? Menentukan hal yang abstrak. Iya. Maksudnya bagaimana? Kalau lanjut. Artinya kalau misalnya buku ini kan ya buku, tidak banyak menggunakan penalaran. Namun ketika buku ini kita menjauh dari buku kan, kita tidak tahu apakah itu memang benar-benar buku atau tidak. Itu kalau kita masuk dalam persepsi indrawi partikular, gagasan partikular begitu. Tapi ini kita sudah bermain pada gagasan universal. Kalau kemarin kalau kita pakai teori itu berarti itu namanya kita membuktikan bahwa ada universal, ada gagasan universal yang mandiri. Makanya kemudian karena sudah dibuktikan maka kita masuk di gagasan universal pembagiannya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa buku adalah sebuah gagasan universal yang abstrak, berarti itu masih pembuktian pada hal-hal yang gagasan partikular yang 3 kemarin. Karena sudah terbukti bahwa ada yang mandiri yang tidak terkait dengan hal-hal indrawi, objek-objek indrawi maksud saya, makanya terbuka ruang gagasan universal. Nah, ketika terbuka ruang itu, 3 model konsep universal, penggunaannya itu berbeda. Pensifatannya itu berbeda. Jadi coba kalau teman-teman mau buat tulisan saya di antara mahia, logika dan filsafat, itu tulisan. Judul itu tulis. Saya di antara konsep logika, konsep mahia dan filsafat. Yang terlalu banyak, 3 paragraf cukup lah. Saya di antara konsep mahia, konsep logika dan teman-teman, saya mahia yang mana? Saya logika yang mana? Saya filsafat yang mana? Bisa. Nanti penyerapan yang singkat begitu. Tidak usah banyak-banyak, cukup 3 paragraf. Insya Allah besok kita masuk di ciri-ciri khas pengertiannya. Ini lebih panjang ini, lebih banyak ini. Alhamdulillah kalau banyak-banyak begini. Ada lagi? Ini pertemuan keberapa? 11. Cepat sekali. 11 ya. Wih. Ada 12, 13. Ya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.